Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rohmah dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir pada matkul Cross Cultural Understanding di bawah pembimbing dosen saya, yaitu Bapak Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tradisi instrumen beduk yang ada di Indonesia. Jadi, kali ini saya akan membahas dari mana asal beduk, terus secara etimologis itu makna dari beduk itu sendiri apa, lalu proses masuknya beduk di Indonesia, dan juga islamisasi dari alat musik beduk ini sendiri. Nah, seperti yang udah kita ketahui bahwa beduk adalah salah satu alat musik tradisional atau instrumen yang sangat familiar bagi masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan masjid dan juga kehidupan beragama Islam dalam sehari-hari. Nah, beduk itu sendiri bentuknya itu seperti drum besar, dan dia itu terbuat dari batang kayu utuh yang mana di kedua sisi ujungnya itu dilapisi oleh kulit hewan. Sehingga ketika dia dipukul, dia bisa menghasilkan suara yang keras, berat, dan bergema jauh. Selain itu, seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa beduk itu memiliki fungsi yang sangat beragam. Bisa dijadikan sebagai penanda waktu sholat, pengiring takbiran, lalu upacara adat atau festival budaya di suatu daerah. Nah, selain itu, suara beduk itu juga menjadi tanda berkumpul, panggilan spiritual, dan sekaligus simbol terjaganya tradisi di tengah perkembangan teknologi yang sangat maju sekarang. Oke, pertama-tama kali ini kita akan membahas tentang kata beduk itu sendiri secara etimologi. Nah, secara etimologi, istilah beduk itu sendiri berasal dari kombinasi dari unsur lokal dan juga budaya dari luar. Nah, dalam tradisi Jawa dan Sunda, kata beduk itu merupakan onomatopoeia dari suara beduk itu sendiri ketika dipukul. Jadi, ketika beduk dipukul, dia akan berbunyi duk 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 duk. Nah, itulah yang membuat kata beduk itu sendiri tercipta di Jawa dan Sunda. Nah, di sisi lain, beduk itu juga berasal dari istilah Sanskerta, yaitu dari kata duga atau jundubi yang berarti genderang. Jadi genderang itu adalah jenis alat musik seperti gendang yang besar yang digunakan dalam berbagai acara ritual keagamaan, upacara kerajaan, dan juga tradisi adat serta komunikasi publik di era masa Hindu-Buddha zaman dulu, sebelum Islam masuk di Indonesia. Nah, setelah itu, dengan begitu, disimpulkan bahwa secara etimologis, kata beduk itu mencerminkan perpaduan akulturasi budaya antara bunyi asli di budaya lokal dan juga istilah genderang dari India dan kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul dari instrumen beduk. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari kita itu menganggap beduk itu mungkin asalnya dari Arab, dari Persia, dari negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara yang asalnya dia mayoritas Islam. Tapi, sebenarnya instrumen beduk itu sendiri, pertama-tama ketika dia sudah ada di Indonesia, itu dia sudah ada jauh bahkan sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Jadi instrumen beduk itu sendiri sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Bahkan di zaman kerajaan besar Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram kuno. Jadi sudah ada alat instrumen yang dia sejenis seperti beduk. Namanya itu genderang. Jadi genderang ini ukurannya juga besar dan dia itu digunakan sebagai pengiring di acara ritual keagamaan masa Hindu-Buddha dulu. Nah, selain untuk ritual keagamaan, genderang itu juga biasanya dipakai untuk upacara kerajaan dan juga sebagai alat komunikasi publik di masa kerajaan Hindu-Buddha kala itu. Nah, ada pula juga bukti-bukti secara arkeologis berupa relief yang bentuknya itu drum atau gendang besar pada candi-candi yang ada di Jawa, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan candi-candi yang lain.
Nah, di sini kalian bisa lihat berbagai relief, yang di dalam relief itu ada gambar kayak orang bermain gendang atau drum. Dan juga alat-alat musik lainnya juga sudah ada di masa Hindu Buddha tersebut. Ya, meskipun mungkin dia tidak sebesar bentuk yang sekarang, tapi secara bentuk dia sudah memiliki kesamaan di masa Hindu Buddha kala itu. Nah, dengan bukti-bukti arkeologis berupa relief di candi-candi Jawa ini, itu menandakan bahwa instrumen ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, sejak dulu sekali, bahkan digunakan sebagai alat penanda waktu, pemanggil kerumunan, dan juga media ritual Hindu-Buddha, sehingga menjadi budaya lokal Nusantara. Nah, meskipun telah menjadi bagian dari budaya Nusantara, para sejarawan itu meyakini bahwa ide terbentuknya beduk atau bentuk asli beduk itu tidak sepenuhnya murni berasal dari Indonesia. Ada dua jalur pengaruh besar yang mempengaruhi keberadaan beduk di Indonesia. Yang pertama itu dari India, dan yang kedua itu dari Cina. Jadi masing-masing budaya itu, baik India atau Cina, itu meninggalkan jejak pada instrumen beduk itu sendiri. Jadi yang pertama, teori dari India. Jadi pada era India kuno dulu itu ternyata sudah terdapat instrumen yang bentuknya itu seperti beduk. Ya, namanya itu dundubi atau durga, yaitu dia itu drum besar yang digunakan dalam ritual keagamaan Hindu-Buddha di India. Selain itu, dia juga bisa dipakai untuk parade militer atau upacara kerajaan Hindu-Buddha di India. Instrumen ini mempunyai bentuk yang secara identik itu hampir mirip dengan beduk. Jadi dia itu besar, berbentuk dari batang kayu yang dilubangi dan diberi kulit hewan di kedua ujungnya. Jadi hampir sama seperti beduk itu sendiri bentuknya. Nah, ini kalian bisa lihat contoh gambarnya di sini. Dia itu mirip seperti beduk atau gendang yang ukurannya itu besar. Nah, cara menggunakan instrumen duga atau dundubi ini juga sama seperti beduk, yaitu dengan cara dipukul menggunakan stick, sehingga dia menimbulkan bunyi yang besar dan nyaring serta berat seperti beduk itu sendiri. Jadi proses masuknya alat musik instrumen duga atau dundubi ini yang diyakini asal dari beduk ini masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara, yaitu sejak abad keempat, yang mana proses perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai bagian dari jaringan pertukaran budaya yang intensif. Nah, jadi pada abad keempat itu, ketika Hindu-Buddha menyebar di Indonesia, para pedagang, pendeta, dan juga para seniman itu membawa konsep dari asalnya, yaitu seni musik, ritual, dan instrumen-instrumen ke Indonesia. Jadi seperti gendang yang besar itu juga mereka bawa tradisi-tradisi tersebut ke Indonesia. Nah, karena itu, ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang terbentuk di Nusantara, itu mereka kebanyakan menggunakan drum besar ala India ini juga turut diadaptasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada ketika upacara kerajaan, ketika acara adat, dan juga ketika mengumpulkan masyarakatnya, itu mereka menggunakan alat sejenis beduk itu sendiri. Nah, jadi pengaruh-pengaruh tersebut itu terlihat sangat jelas pada ukiran yang ada di relief candi-candi Jawa, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Kalasan tadi, di mana dia itu menggambarkan orang-orang itu sedang memainkan alat musik seperti gendang, yaitu namanya alat musik genderang, yang mana alat musik itu mirip seperti alat musik dundubi dari India. Hal tersebut juga memunculkan adanya instrumen lokal lain seperti gendang ageng atau merdengga yang menjadi bagian dari tradisi musik di istana-istana kerajaan di daerah Jawa dan juga Bali.
Sementara itu, berdasarkan teori Cina yang juga seringkali disebut membawa pengaruh pada masuknya instrumen beduk ke Nusantara, meskipun mungkin kekuatan bukti-buktinya itu tidak sebesar teori yang menganggap asalnya itu dari India. Namun Cina itu sudah memiliki alat musik yang bentuknya itu juga seperti drum besar atau beduk di zaman dahulu. Jadi ternyata sejak ribuan tahun lalu, Cina itu sudah memiliki tradisi yang sangat panjang dan setiap budaya-budayanya mereka itu sudah menggunakan alat musik atau instrumen yang bentuknya itu seperti beduk atau drum besar. Nah, alat musik tersebut bernama dagu, tanggu, dan war drum, yang mana alat-alat musik ini sudah seringkali digunakan di Cina dalam berbagai macam acara seperti ritual keagamaan, upacara militer, dan juga upacara di istana kerajaan-kerajaan Cina zaman dahulu. Nah, ketika kekuatan maritim antara Nusantara dan Cina itu menguat, terutama ketika masa dinasti Ming, yang mana terjadi pertukaran budaya antara Nusantara dan juga Cina. Termasuk salah satunya yaitu pertukaran budaya dalam bidang musik dan instrumen. Nah, jadi proses masuknya instrumen beduk ke Nusantara itu melalui kedatangan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 ke Nusantara. Jadi, Laksamana Cheng Ho itu adalah seorang laksamana muslim dari Cina yang dia itu berlayar ke beberapa wilayah untuk menyebarkan budaya Tionghoa dan juga agama Islam. Nah, kedatangan Laksamana muda Cheng Ho ini sendiri sering dikaitkan dengan penyebaran unsur budaya Tionghoa yang masuk ke Nusantara. Salah satunya yaitu penyebaran alat musik atau instrumen drum besar. Dalam tradisi masyarakat Cina Muslim, yaitu suku Hui, beberapa komunitas dari mereka itu seringkali menggunakan alat musik atau instrumen sejenis drum besar yang digunakan dalam konteks beragama secara religius, meskipun hal-hal tersebut tidak identik dan dipakai di beberapa masjid di Arab atau negara-negara asal Islam. Nah, pengaruh ini kemudian memperkaya ragam drum lokal yang sudah ada dan berkembang di Jawa. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa jejak drum besar di Nusantara itu telah ada jauh sebelum Cheng Ho datang. Dengan demikian, pengaruh Cina lebih tepat dipandang sebagai penguatan atau diversifikasi, bukan asal mula. Jadi lebih kuat teori yang mengatakan kalau beduk atau drum besar itu asalnya dari India atau Hindu-Buddha itu sendiri. Nah, dari kedua teori tersebut, berdasarkan penelitian sejarah dan juga beberapa artefak, menunjukkan bahwa akar asal-muasal beduk itu sendiri lebih kuat mengarah ke teori yang mengatakan bahwa beduk itu berasal dari India, karena adanya kesamaan bentuk, fungsi secara ritual, dan begitu juga dengan jejak peninggalan yang terlihat jelas pada relief candi-candi zaman dahulu dan prasasti di era pra-Islam. Sementara pengaruh dari Cina itu sendiri memiliki peran untuk melengkapi. Jadi dia bukan menciptakan tradisi dari awal, tetapi hanya melengkapi tradisi yang sudah ada. Pada akhirnya, instrumen yang kemudian kita sebut beduk ini adalah hasil dari perjalanan budaya yang panjang. Dimulai dari namanya itu genderang, di ritual Hindu-Buddha, kemudian diperkaya oleh tradisi dari Asia Timur, yaitu dari India, lalu bertemu dengan Islam pada abad ke-13 hingga 16. Proses pertukaran budaya ini memungkinkan instrumen beduk menjadi instrumen yang sangat unik dan tidak dapat ditemukan di negara-negara Islam lain di dunia. Hal ini menjadikan beduk menjadi simbol khas Islam Nusantara meskipun asal-usulnya berakar jauh dari era pra-Islam di Nusantara. Instrumen beduk itu memainkan peran penting dalam proses masuknya Islam ke Nusantara, karena pada masa para dai, pedagang muslim, serta para wali songo itu menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu pada abad ke-13 hingga ke-16, mereka itu menggunakan instrumen beduk ini sebagai media adaptasi budaya agar ajaran agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat,
yang mana dulu itu masyarakat kan masih mayoritas agamanya itu Hindu-Buddha. Jadi ketika mereka menggunakan adaptasi alat musik atau instrumen dari budaya Hindu-Buddha, itu memudahkan ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat lokal Nusantara pada kala itu. Jadi para wali atau para penyebar agama Islam itu tidak memperkenalkan beduk itu sebagai suatu alat musik yang baru, tapi mereka itu memanfaatkan instrumen beduk ini sebagai instrumen pukul besar seperti yang sudah diketahui masyarakat zaman dahulu sejak era Hindu-Buddha, sehingga penggunaan beduk itu sendiri sudah terasa sangat familiar, terasa akrab, dan tidak menimbulkan adanya resistensi budaya di kala itu. Nah, kemudian para wali songo itu, khususnya yaitu Sunan Kalijogo, itu mendorong penggunaan beduk itu di masjid sebagai penanda waktu sholat. Jadi, penggunaan beduk untuk penanda waktu sholat ini menjadi cara untuk menghubungkan tradisi lama, yaitu tradisi Hindu-Buddha, dengan praktik Islam tanpa menghilangkan identitas lokal masyarakat itu sendiri, sehingga agama Islam itu terlihat mudah diterima oleh masyarakat zaman dahulu. Jadi melalui strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali secara halus dan inklusif ini membuat proses islamisasi di Nusantara ini berjalan secara damai dan dialogis, sehingga beduk ini sekarang menjadi simbol keberhasilan dari akulturasi budaya Islam Nusantara yang menyatukan ajaran agama Islam dengan ajaran budaya setempat zaman dahulu. Selanjutnya yaitu perubahan fungsi beduk dari masa ke masa. Jadi pertama itu kita mulai dari masa pra-Islam. Jadi di masa pra-Islam itu, beduk itu berfungsi sebagai alat budaya dan ritual dalam tradisi Hindu-Buddha yang berkembang di Nusantara kala itu. Jadi instrumen ini digunakan dalam berbagai acara seperti upacara keagamaan, proses ritual, dan ritual-ritual kerajaan untuk menciptakan suasana yang sakral serta menandai waktu pelaksanaan persembahyangan atau ibadah kala itu. Selain itu, beduk itu juga memiliki peran sebagai alat komunikasi masyarakat untuk memberi tanda supaya mereka berkumpul, atau peringatan atau pengumuman-pengumuman penting, sehingga masyarakat itu bisa berkumpul ketika mendengar suara beduk itu sendiri. Nah, pada fase ini, makna beduk itu sangat simbolik, karena dianggap sebagai media untuk menghubungkan antara manusia dan kekuatan spiritual dalam kosmologi lokal. Selanjutnya yaitu fungsi beduk pada masa Islam awal. Jadi ketika Islam sudah mulai masuk dan diterima oleh masyarakat Nusantara, fungsi beduk itu sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Seiring dengan strategi dakwah yang dipakai oleh para wali, yaitu Wali Songo, instrumen beduk itu tidak dihapus, tetapi difungsikan menjadi penanda waktu sholat atau alat untuk memanggil jamaah sholat, serta media komunikasi di lingkungan masjid. Nah, melalui strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali kala itu, menjadikan pemanfaatan beduk yang sudah familiar dan akrab di masyarakat Nusantara, itu membuat ajaran Islam yang masuk itu lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu. Jadi dengan melakukan penyesuaian atau adaptasi instrumen lokal yang telah hidup lama dalam tradisi masyarakat, proses islamisasi berjalan lebih lembut, inklusif, dan bersifat integratif. Jadi tidak menimbulkan konflik apapun, tetapi secara lembut dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu. Selanjutnya yaitu pada masa kerajaan Islam, yaitu sejak kerajaan Demak sampai kerajaan Mataram. Jadi, pada masa berkembangnya beduk di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan juga Mataram, beduk itu semakin kuat identitasnya sebagai bagian dari budaya Islam di Jawa. Beduk menjadi elemen paling penting dalam sistem penanda waktu ibadah di masjid-masjid pada masa kerajaan Islam Nusantara dan dinilai sangat familiar oleh masyarakat. Nah, jadi penggunaan beduk itu tidak hanya bersifat secara fungsionalis, tetapi beduk itu juga secara simbolis sebagai representasi keislaman lokal yang berpadu dengan warisan budaya Jawa. Jadi dalam periode masa kerajaan Islam ini, beduk itu mulai diidentikan dengan tradisi Islam Nusantara, sehingga memperkuat citranya sebagai ikon akulturasi dan identitas budaya kerajaan Islam di Jawa dan Nusantara.
Selanjutnya yaitu fungsi beduk pada masa modern. Jadi di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi seperti pengeras suara dan jam digital membuat sebagian fungsi beduk itu ketika sebagai penanda waktu sholat sudah mulai tergantikan. Nah, meskipun begitu, keberadaan beduk itu tidak hilang, hanya saja mulai teralihkan dengan adanya seperti mikrofon, pengeras suara, dan lain-lain. Meskipun begitu, keberadaan beduk itu tidak hilang. Beduk itu tetap menjadi budaya atau instrumen yang dilestarikan sebagai bagian penting dari tradisi dan ekspresi budaya Islam di Nusantara. Beduk itu masih seringkali digunakan dalam kegiatan Ramadan seperti takbiran, perayaan Hari Raya Besar Islam, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, lalu upacara-upacara adat tertentu. Bahkan di berbagai daerah itu juga masih ada yang menyelenggarakan festival beduk sebagai bentuk pelestarian nilai budaya. Nah, dengan begitu, meskipun fungsinya itu sudah mulai bertransformasi dan tergantikan oleh teknologi zaman sekarang, namun beduk itu tetap memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai warisan budaya yang melekat dalam kehidupan religius masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu proses islamisasi beduk. Proses islamisasi beduk itu menunjukkan sebagaimana budaya lokal tidak dihapus, tetapi diberi fungsi, makna, dan kedudukan yang baru dalam konteks Islam. Nah, jadi pada tahap pertama proses islamisasi beduk ini dimulai dengan adanya perubahan pemahaman masyarakat terhadap beduk yang sebelumnya itu identik dengan ritual Hindu-Buddha, lalu menjadi instrumen pendukung ibadah Islam. Nah, pada tahap kedua yaitu refungsionalisasi, di mana beduk itu dialihkan fungsinya untuk menandai waktu azan, mengumpulkan sholat Jumat, memanggil jemaah, hingga mengiringi takbir pada hari-hari besar Islam. Setelah itu muncul proses sakralisasi baru, yaitu ketika beduk itu ditempatkan di masjid dan digunakan dalam kegiatan keagamaan, sehingga beduk itu memperoleh status semi-sakral sebagai bagian dari budaya Islam Nusantara. Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa islamisasi di Indonesia berlangsung melalui pendekatan yang kultural dan akomodatif, bukan dengan mengganti atau menolak tradisi lama, melainkan dengan menyelaraskannya agar sejalan dengan ajaran Islam. Saat ini, beduk memiliki fungsi yang lebih beragam dan bersifat simbolik dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Meskipun mungkin sudah tidak menjadi penanda utama waktu sholat, karena sudah tergantikan oleh teknologi sekarang, adanya pengeras suara, beduk itu tetap digunakan dalam momen-momen keagamaan seperti menyambut waktu sholat Jumat, meramaikan malam takbiran, dan juga menyambut perayaan hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nah, di luar fungsi ritual, beduk itu juga berperan sebagai elemen budaya yang mana dia itu dapat memperkuat identitas Islam Nusantara. Lihat dari tradisi lomba tabuh beduk, festival beduk, hingga pertunjukan seni yang menampilkan tabuhan ritmis khas Indonesia. Nah, keberadaan beduk ini di masjid-masjid modern pun sering dimaknai sebagai simbol estetis dan historis, menegaskan keterhubungan antara tradisi lokal dan praktik Islam kontemporer. Selanjutnya yaitu hukum penggunaan beduk dalam Islam. Jadi, hukum penggunaan beduk dalam Islam itu sendiri, beberapa ulama itu ada yang berpendapat bahwa memukul beduk itu hukumnya mubah atau diperbolehkan, karena beduk itu memiliki fungsi hanya sebagai alat bantu untuk menandakan waktu sholat, bukan sebagai bagian dari ibadah itu sendiri, sehingga fungsi beduk itu tidak menggantikan azan yang tetap menjadi syiar utama dalam agama Islam. Selanjutnya itu ada juga beberapa para ulama yang memandang beduk itu sebagai bagian dari adat atau kebiasaan atau urf. Jadi ini itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ada juga ulama yang mengatakan hukumnya itu menjadi makruh atau haram ketika dia dipukul secara berlebihan sehingga mengganggu masyarakat dan dianggap sebagai sarana ibadah yang wajib, sehingga hal ini tuh menimbulkan adanya unsur riya atau kesombongan. Nah, dengan demikian penggunaan beduk itu diperbolehkan selama tujuannya itu baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan hukum beduk secara langsung, namun hukumnya itu didasarkan pada dalil umum dalam Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih seperti berikut. Salah satunya yaitu pada firman Allah, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Nah, pada ayat ini menunjukkan bahwa memberitahu atau tanda seruan untuk sholat itu diperintahkan, sementara cara atau medianya itu tidak dibatasi selain azan sebagai penyiar utama. Jadi beduk itu juga termasuk alat bantu untuk mengingatkan adanya waktu sholat. Jadi kesimpulannya, beduk itu merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang, berasal dari akar pra-Islam hingga menjadi simbol yang sangat penting dalam tradisi Islam Nusantara kala ini. Nah, instrumen ini bukan berasal dari Arab atau negara-negara Islam lainnya, melainkan berkembang dari budaya lokal yang dipengaruhi oleh beberapa pengaruh konsep genderang besar dari India, seperti dundubi, dan juga diperkaya oleh tradisi drum dari Tiongkok. Ketika Islam masuk ke Indonesia, terutama melalui peran Wali Songo, beduk itu tidak dihapus, tetapi diislamkan melalui proses reinterpretasi makna, refungsionalisasi, dan sakralisasi baru, sehingga berubah menjadi media untuk menandakan waktu sholat dan alat dakwah yang ramah budaya pada masa kala itu, sehingga mudah diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, dalam perkembangan sejarah, terutama pada masa kerajaan Islam, beduk itu semakin melekat sebagai identitas keislaman Jawa dan simbol akulturasi budaya. Di era modern seperti sekarang, meskipun fungsi dan teknisnya beduk ini sudah mulai tergantikan oleh adanya pengeras suara, beduk itu tetap hidup sebagai elemen budaya, estetika, dan simbolis dalam festival, takbiran, dan kegiatan masyarakat. Nah, dengan demikian, beduk itu menjadi bukti nyata bagaimana tradisi lokal dapat bertransformasi melalui proses cross-culture dan islamisasi, sekaligus menjadi ikon khas Islam Nusantara yang terus diwariskan hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.